Halo, perkenalkan nama saya Yola Pinem dari Ruang Santa Clara. Di sini saya akan menjelaskan simbol liturgi dalam gestur penghormatan, di mana secara etimologisnya kata simbol berasal dari bahasa Latin, simbolicium, atau bahasa Yunani, simbolon atau simbol yang berarti memberi kesan atau arti. Simbol-simbol juga adalah tanda yang kelihatan, yang menggantikan gagasan atau objek melalui 5 indera. Simbol juga berarti kata atau tanda atau isyarat yang digunakan untuk mewakili yang lain. Melalui simbol-simbol kita juga bisa berjumpa dengan Allah melalui Kristus. Dalam simbol liturgi gestur penghormatan, yang pertama ialah menundukkan kepala dan membungkukkan badan. Gestur menundukkan kepala bisa dilakukan kepada seseorang atau kepada suatu barang yang merupakan perwakilan dari pribadi tertentu. Jika menundukkan kepala diarahkan kepada seseorang, maka sikap ini menunjukkan suatu penghormatan. Sementara jika dilakukan dalam perayaan ibadat, maka gestur ini bukan hanya sekedar sikap penghormatan, melainkan sikap penyembahan kepada Allah. Dalam perayaan liturgi, gestur ini dilakukan kepada saat mengucapkan nama Tritunggal Maha Kudus, penghormatan altar, pada saat mengucapkan syahadat para rasul di bagian-bagian yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Gestur penghormatan tentu menunjukkan kepada kepala, sering digunakan sebagai tanda kerendahan hati, penghormatan, dan ketaatan terhadap Tuhan. Yang kedua, pendupaan. Pendupaan dalam ritual keagamaan merupakan suatu yang berlaku umum dalam perkembangan agama atau keyakinan di muka bumi. Jauh dalam kekristenan muncul bangsa Yahudi maupun bangsa kafir lainnya telah menggunakan pendupaan sebagai ritual perayaan mereka. Dupa mulai digunakan dalam perayaan liturgi baru pada sekitar abad 7 atau 8 sebagai tanda penghormatan atau yang ditunjukkan oleh Paus dalam proses masuk dan Injil ketika Injil diarang. 3 cara dalam pendupaan. 1. Tribus ductibus, artinya 3 ayunan besar dengan 2 bunyi. Dilakukan pada bahan persembahan, imam, umat, roti anggur, dan salib. 2. Diobus ductibus, artinya 2 ayunan besar dengan 2 bunyi. Dilakukan pada orang kudus, kecuali atau selain patung Yesus. Yang ketiga, singulis ictibus, artinya 1 ayunan tunggal terus-menerus dilakukan kepada altar, yang melakukannya adalah imam. Pendupaan sering digunakan sebagai wujud doa, kesucian, dan pemujaan. Dupa dapat melambangkan aroma doa yang naik kepada Tuhan. Simbol liturgi penghormatan yang ketiga yaitu lilin. Penggunaan lilin dalam perayaan liturgi dapat diarahkan bagi seseorang atau suatu yang merupakan tanda kehormatan. Lilin juga digunakan untuk mengiringi bacaan Injil, tanda penghormatan kepada sabda Allah. Lilin juga dapat melambangkan cahaya ke Kristus yang membawa pencerahan. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.